Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 kelas 11 IPA 2 yang anggotanya terdiri dari Sulistiowati, Syafira Putri, Yasinta Eka, Yufina Rahmadani akan menjelaskan tentang penerapan integral fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama ada integral. Di sini pengertian integral adalah kebalikan inverse dari pendiferensialan jika f aksen x adalah fungsi umum yang bersifat f aksen x sama dengan fx. Maka f aksen x merupakan himpunan antiturunan atau himpunan pengintegralan f aksen x sama dengan fx. Himpunan antiturunan fungsi fx dinotasikan dengan integral fx dx. Dibaca integral fx terhadap x dan disebut integral tak tentu fx. Integral tak tentu fx adalah suatu fungsi umum yang ditentukan melalui hubungan integral fx dx sama dengan f aksen x plus c. Dengan keterangan, fx dinamakan integran, f aksen x dinamakan fungsi integral umum, dan c dinamakan konstanta pengintegralan. Yang kedua ada penerapan integral, yaitu aplikasi integral. Integral dapat diaplikasikan ke dalam banyak hal, dari yang sederhana hingga aplikasi perhitungan yang sangat kompleks. Kegunaan integral dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali, di antaranya menentukan luas suatu bidang, menentukan volume benda putar, menentukan panjang busur, dan sebagainya. Integral tidak hanya dipergunakan di matematika saja, banyak bidang lain yang menggunakan integral, seperti ekonomi, fisika, biologi, teknik, dan masih banyak lagi disiplin ilmu yang lain yang mempergunakannya. Berikut merupakan aplikasi-aplikasi integral yang telah dikelompokkan dalam beberapa kelompok perhitungan. Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada keterangan sebagai berikut. Pada bidang matematika, turunan digunakan untuk pencarian dalam limit, yang bentuk soal limitnya harus difaktorkan atau dikalikan terlebih dahulu dengan akar sekawan. Selain itu, aplikasi turunan juga digunakan untuk menentukan persamaan garis singgung. Contoh penggunaan turunan untuk menentukan garis singgung yaitu tentukan persamaan garis singgung dari y sama dengan x3 min 2x2 min 5 pada titik 3,2. Jawabannya, y sama dengan fx sama dengan x3 min 2x2 min 5. Selanjutnya, y sama dengan fx sama dengan 3x2 min 4x f aksen 3 sama dengan 3 kali 3 kali 2 min 4 kali 3 sama dengan 15. Kemudian rumus persamaan garis singgung, yaitu y dikurang yo sama dengan m dikali x min x0. Maka garis singgung fungsi di atas adalah y min 2 sama dengan 15 dikali x min 3 atau y sama dengan 15x min 43. Pada bidang ekonomi, penerapan turunan parsial dalam bidang ekonomi antara lain digunakan untuk menghitung fungsi produksi, konsep elastisitas, angka pengganda, optimisasi tanpa kendala, dan optimisasi dengan kendala atau fungsi Lagrange. Pada bidang ekonomi, fungsi turunan dipakai untuk mencari biaya marginal, yaitu dengan cara menurunkannya dari persamaan biaya total. Bisa ditulis dengan biaya marginal sama dengan biaya total. Para matematikawan mengenal biaya marginal sebagai dc per dx, turunan c terhadap x. Dengan demikian, dapat didefinisikan harga marginal sebagai dp per dx, pendapatan marginal sebagai dr per dx, dan keuntungan marginal sebagai dp per dx. Berikut contoh soal. Yang pertama, sebuah perusahaan mempunyai biaya 3.200 plus 3,25x min 0,0003x2 dengan jumlah persatuan x sama dengan 1.000. Tentukanlah biaya rata-rata dan biaya marginal. Penyelesaiannya, biaya rata-rata sama dengan cx per x sama dengan 3.200 plus 3,25x min 0,0003x2 per x sama dengan 3.200 plus 3,25 dikali 1.000 dikurang 0,0003 dikali 1.000 dikali 2 per 1.000 dikali 3.200
ditambah 3,25x min 0,0003x2 sama dengan 6.150 per 1000 sama dengan 6,15. Maka biaya rata-rata persatuan yaitu 6,15 dikali 1000 dan mendapatkan hasil 6.150. Biaya marginal sama dengan DC per DX sama dengan 3,25 dikurang 0,0006x sama dengan 3,25 dikurang 0,0006 dikali 1000 dan mendapatkan hasil yaitu 2,65. Maka biaya marginalnya yaitu 2,65 dikali 1000 dan hasilnya yaitu 2650 pada X 1000. Dari hasil di atas, dapat dikatakan bahwa dibutuhkan 6.150 untuk memproduksi 1.000 barang pertama dan membutuhkan 265 untuk membuat satu barang setelah barang yang ke-1000. Hanya dibutuhkan Rp 2.650 untuk membuat 1.000 barang yang sama. Pada bidang fisika, besaran turunan adalah besaran yang terbentuk dari satu atau lebih besaran pokok yang ada. Besaran adalah segala sesuatu yang memiliki nilai dan dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya adalah luas yang merupakan hasil turunan satuan panjang dengan satuan meter persegi atau M pangkat 2. Luas didapat dari mengalikan panjang dengan panjang. Berikut ini adalah berbagai contoh besaran turunan sesuai dengan sistem internasional atau SI yang diturunkan dari sistem MKS atau meter kilogram second per second. Yang pertama yaitu besaran turunan energi satuannya Joule dengan lambang J. Kemudian besaran turunan gaya satuannya Newton dengan lambang N. Selanjutnya besaran turunan daya satuannya Watt dengan lambang W. Kemudian besaran turunan tekanan satuannya Pascal dengan lambang PA. Selanjutnya besaran turunan frekuensi satuannya Hertz dengan lambang Hz. Kemudian besaran turunan muatan listrik satuannya Coulomb dengan lambang C. Kemudian besaran turunan beda potensial satuannya Volt dengan lambang V. Selanjutnya besaran turunan hambatan listrik satuannya Ohm dengan lambang Ohm. Kemudian besaran turunan kapasitas kapasitor satuannya Farad dengan lambang F. Selanjutnya besaran turunan flux magnet satuannya Tesla dengan lambang T. Kemudian besaran turunan induktansi satuannya Henry dengan lambang H. Selanjutnya besaran turunan flux cahaya satuannya lumen dengan lambang Ln. Dan yang terakhir yaitu besaran turunan kuat penerangan satuannya lux dengan lambang Lx. Penerapan integral pada bidang teknologi. Penerapan integral pada bidang ini dapat dilihat dari yang pertama, penggunaan laju tetesan minyak dari tangki untuk menentukan jumlah kebocoran selama selang waktu tertentu. Kedua, penggunaan kecepatan pesawat untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. 3. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran kardiak, gaya pada bendungan, usaha, dan surplus konsumen. Selanjutnya, penerapan integral dalam bidang kedokteran. Dalam bidang kedokteran terdapat istilah dosimetri, di mana dosimetri adalah suatu ilmu cabang dari radioterapi. Dosimetri menggunakan sinar X sebagai alat untuk analisis penyakit dalam, di mana matematika berperan penting di dalamnya. Peran matematika yaitu saat penentuan lokasi koordinat penembakan laser. Pada kalkulus integral dibahas volume benda putar dengan metode cakram, cincin, dan lain-lain. Dengan itu dapat mengukur volume tumor. Kalau pasca penembakan laser volume menurun, maka operasi akan berhasil. Jadi, dokter spesialis akan menghitung persamaan intensitas laser yang digunakan. Apabila salah hitung, bisa berakibat sangat fatal. Selain itu, integral juga berperan untuk mengukur fungsi pergerakan kulit tumor setiap waktu. Tujuannya agar setelah tumor hilang, laser tidak ditembakkan lagi. Takutnya dapat merusak organ. Sekedar catatan, ada juga sumber lain yang menganggap tumor adalah sistem fluida.
Jadi hukum-hukum fluida juga penting untuk ilmu dosimetri. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.